Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah dipilih oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tak lain dan tak bukan ini merupakan sebagai bentuk luasnya rahmat Allah kepada kita semua, di mana Allah masih lagi menghendaki kita untuk mendapatkan rahmat bulan Ramadan, masih menghendaki lagi kita untuk bisa bertaubat di bulan Ramadan, masih lagi menghendaki kita untuk mendapatkan ampunan yang Allah sebarkan di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika berjumpa dengan Ramadan, mereka akan sangat berbahagia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bahkan Rasulullah mengajarkan satu doa kepada kita ketika kita menyaksikan hilal bulan Ramadan. Dan ini merupakan bentuk perwujudan dari berserah diri kepada Allah agar diberikan Ramadan yang fokus. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah hilal bulan Ramadan itu bagi kami datang dengan keamanan, yaitu aman kami dari godaan-godaan yang mampu merusak Ramadan kami. Wal iman, tentulah Ramadan ini kami hidupkan dengan iman, dengan ketaatan. Wassalamati wal islam, dan selamat pula dan dijadikanlah Ramadan ini keselamatan dari api neraka. Wal Islam, dan untuk memperistiqomahkan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rabbuka, dan Tuhanmu, wahai hilal, wahai Ramadan, Allah, yaitu Allah. Ini adalah wujud kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya salah satu yang menjadi penyesalan orang-orang yang sudah terlebih dahulu kembali kepada Allah, yaitu mereka bersedih ketika ditampakkan kepada mereka rahmat dari hilal bulan Ramadan. Dikatakan di dalam Al-Quran, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku bisa beramal saleh dengan apa yang dulu aku tinggalkan. Dahulu ketika hidup di dunia, banyak amal saleh yang tidak diparipurnakan di bulan Ramadan. Maka orang yang masih berjumpa, diberi umur di bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksikan berapa banyak orang-orang yang hampir lagi berjumpa dengan bulan Ramadan di akhir-akhir Sya'ban. Mereka mendahului kita untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan kesempatan yang sudah diputuskan oleh Allah kepada mereka. Masih ingat hadis mimpi Ka'ab bin Malik, sahabat Rasulullah, berjumpa dengan dua sahabatnya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Kedua sahabatnya ini sama masuk Islamnya, sama waktu masuk Islamnya, sama jumlah kaum yang diseru ke dalam Islam, sama jumlah jihadnya. Tetapi ada perbedaan di antara dua sahabat Ka'ab bin Malik ini. Ketika mereka bertiga dikumpulkan di hadapan pintu syurga, maka dipanggillah oleh malaikat penjaga syurga nama sahabatnya yang meninggal di atas tempat tidur. Sementara Ka'ab terheran-heran
Mengapa bukan sahabatnya yang meninggal di medan juang atau di medan jihad dipanggil terlebih dahulu ke dalam syurga? Kemudian yang kedua barulah dipanggil yang mati syahid. Kemudian yang ketiga barulah dipanggil Ka'ab bin Malik. Kemudian malaikat penjaga syurga mengatakan, "Wahai Ka'ab, waktumu belum tiba." Maka Ka'ab dikembalikan ke dalam alam tidurnya. Maka di pagi hari Ka'ab heran dan menceritakan kepada para sahabat tentang mimpinya ini. Dan seluruh sahabat juga terheran-heran yang mendengar cerita Ka'ab bin Malik. Maka pada suatu senja datanglah mereka berkumpul kepada Rasulullah. Kemudian ada yang menyampaikan hadis tersebut. Ada yang menyampaikan mohon maaf. Ada yang menyampaikan cerita dari mimpi Ka'ab tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian heran? Bukankah sahabat yang mati di atas tempat tidur mati 1 tahun kemudian? Bukankah yang meninggal di atas tempat tidur dia lebih banyak sujudnya, lebih banyak rukuknya, lebih banyak dia berjumpa dengan bulan Ramadan daripada sahabatnya yang mati syahid." Jadi Ramadan yang kita dapatkan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah merupakan bentuk keinginan Allah untuk memberikan kita rahmatnya, merupakan bentuk keinginan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang kita ketahui tentang 4 keutamaan bulan Ramadan. Idza kana awwali lailati Ramadan, apabila telah datang malam pertama di bulan Ramadan, maka akan sufidatis syayatin, maka para syaitan-syaitan akan dibelenggu. Para ulama mengatakan, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwasanya jauhnya jarak syaitan yang biasa menggoda hamba tersebut dengan hamba yang biasa digodanya. Kemudian juga wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha baban, dan ditutup semua pintu neraka. Ini pertanda Allah ingin mempersempit, ingin mempersedikit orang yang masuk ke dalam api neraka. Khusus keutamaan bulan Ramadan. Bahkan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka di bulan Ramadan. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu syurga dan tidak ditutup sedikit pun satu pun dari pintu-pintu syurga. Wa ya baghiyal khair abshir, wahai para pencari kebahagiaan, kebaikan, bergembiralah. Wa ya baghiyal syarr aksir, dan wahai para pencari, wahai para pelaku maksiat, persingkatlah maksiat, karena pada setiap malam bulan Ramadan Allah akan menyelamatkan setiap hambanya daripada api neraka. Jadi inilah keutamaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, bersiap sedialah kita untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan dengan dibelenggunya syaitan-syaitan, dengan ditutupnya pintu neraka, dan dengan dibukakannya pintu syurga. Kemudian Allah memanggil setiap hamba dan umatnya untuk diselamatkan dari api neraka. Pemirsa Ramadan Karim, jangan kemana-mana, kita akan berjumpa kembali. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hadis yang merupakan hadis masyhur yang selama ini dibawakan oleh para alim ulama terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan. Memotivasi kita untuk bersemangat meraih ampunan di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan membawa iman, wahtisaban, dan kehati-hatian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban,
Barang siapa yang berdiri, terutama salat sunnah nafilah, al-mustahabba indallah, salat sunnah, kemudian juga qiyamul lail yang dicintai di sisi Allah, imanan wahtisaban, dengan iman, wahtisaban dan kehati-hatian, banyak mengkaji diri, banyak bertafakkur kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang inilah yang akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak cukup dengan orang yang salat saja, bahkan orang yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan kehati-hatian, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi uniknya Rasulullah di sini mensyaratkan dua keadaan. Yang pertama iman dan kedua ihtisaban. Selama ini kita pikir Ramadan itu hanya kita datangi dengan iman. Imanku kuat untuk menahan lapar, menahan haus, menahan untuk tidak bercumbu di siang hari. Tapi panca inderanya tidak berihtisaban, tidak berhati-hati, tidak mengkaji diri. Ada orang yang dari subuh sampai waktu jam 10 dia menjaga benar-benar puasanya, tetapi ketika berada di kantornya sudah mulai matanya tidak menjaga pandangannya, sudah mulai mulutnya tidak menjaga dosa-dosa yang bisa membuat dia seorang muflis, merugi, ya. Hanya mendapatkan lapar dan haus saja dari puasanya. Dan ini banyak. Maka Rasulullah ingatkan kita untuk selalu mengkaji diri, ihtisaban. Ketika sedang berpuasa di kantor, oh, aku adalah seorang hamba Allah yang diberikan bulan mulia dan aku sedang berpuasa, maka aku harus jaga akhlakku, maka aku harus jaga pandanganku, maka aku harus jaga mulutku, maka aku harus jaga hartaku, maka aku harus jaga kehormatanku. Ihtisaban, semua dipandang dengan kehati-hatian. Berapa banyak orang yang berpuasa di siang hari kemudian tidak berihtisaban. Ya, dia ambil sebatang rokok setelah berbuka, belum lagi salat maghrib berjamaah, sudah dia sedut satu batang. Nah, ini kan istilahnya Ramadannya tidak pakai ihtisaban, tidak pakai mengkaji diri, tidak penuh kehati-hatian. Justru Ramadan yang mengampunkan dosa adalah Ramadan yang dilakukan dengan iman dan kekuatan mengkaji diri. Dan kita sebenarnya rakyat Indonesia ini, kalau memang benar-benar kita berbahagia dengan bulan Ramadan, kalau benar-benar kita memang berbahagia dengan dipilihnya kita sebagai hamba-hamba yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, tentunya setiap Ramadan menghasilkan ketakwaan. Kalau setiap Ramadan menghasilkan ihtisaban 10% saja, mengkaji diri, merubah sifat, kemudian berhati-hati, tentunya bagi kita yang sudah menjumpai bulan Ramadan selama 12 kali, tentu kita akan menjadi orang yang ketakwaannya itu surplus 120%. Tapi Ramadan yang kita lalui hanya sebagai rutinitas yang datang pada setiap tahunnya. Kalau Allah berikan kita rahmat taufik, kita akan berjumpa Ramadan. Kalau Allah tidak berikan taufik, tentulah sudah selesai umur dan tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Tinggallah pertanggungjawaban. Maka ihtisaban paling tidak harus mempunyai target. Kehati-hatian di dalam mendapatkan bulan Ramadan setidaknya harus mempunyai target. Targetnya tidak usah banyak-banyak. Per satu Ramadan, per satu bulan Ramadan, maka targetkanlah 10% perubahan di dalam diri kita. Barang siapa yang mengharapkan perubahan untuk negerinya, maka mulailah dengan bulan Ramadan. Kadang-kadang kan kita berharap, ya Allah, kapan kami diberikan pemimpin yang saleh?
Kadang-kadang kita di dalam Qiyamul Lail di bulan Ramadan berdoa, Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, janganlah engkau berikan kami pemimpin karena sebab dosa-dosa kami, orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami. Jadi sebenarnya kalau Ramadan mempunyai target, dan target itu tidak banyak-banyak, tetapi berjalan 10% per setiap tahunnya, maka setiap Ramadan yang kita lalui dan berapa banyak Ramadan yang kita jumpai, Ramadan itulah yang akan merubah kehidupan kita menjadi hamba yang saleh, menjadi hamba yang mendapatkan ampunan Allah melalui bulan Ramadan. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ulangi kembali, Ramadan tidak cukup hanya dengan keimanan, tapi juga Ramadan perlu mengkaji diri. Mengkaji diri yang terbaik adalah dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Ramadan tidak boleh kita tinggalkan Al-Quran seorang diri. Berbicaralah dengan Al-Quran, bermuamalahlah dengan Al-Quran, mentadabburilah ayat-ayat yang disampaikan Al-Quran. Tentulah kita berusaha agar Ramadan menjadikan kita hamba-hamba yang dicap sebagai sahabat Al-Quran. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu khusus untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku yang akan memberikan balasannya langsung. Wala taqul, dan janganlah engkau katakan alif lam mim itu harfan wahidah, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan khusus bulan Ramadan, setiap satu huruf dibalas 10 kebaikan. Tetapi bulan Ramadan, Allah tidak membatasi 10 kebaikan. Pemirsa Ramadan Karim, insya-Allah setelah pesan-pesan berikut kita akan berjumpa kembali. Jangan kemana-mana. Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah. Jadi ketika pahala itu dilipat gandakan dengan perhitungan dan balasan para malaikat, tetapi khusus bulan Ramadan, balasan seluruh pahala itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan satu huruf dan setiap satu huruf dibalas 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Tetapi khusus di bulan Ramadan, as-sawmu li. Orang yang berpuasa itu segala amalannya itu aku yang balas langsung. Dan balasan itu tidak terhingga. Tidak satu bulir sedekah dibalas 700 bulir kebaikan. Tetapi tidak ada batasan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa, terutama berpuasa di bulan Ramadan. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap malam di bulan Ramadan, Allah akan memilih hamba-hambanya yang berserah diri, yang meminta dengan tulus, bahkan yang menangis, bahkan yang mengiba kepada Allah untuk diselamatkan dari api neraka. Karena memang kita ini ketika dilahirkan sudah ditetapkan 4 yang akan menjadi takdir kita. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah kematian, yang ketiga adalah jumlah rezekinya, yang keempat haknya nanti di padang mahsyar, syurga atau neraka. Apakah Allah adil ketika Allah sudah menetapkan neraka bagi si fulan bin fulan dan syurga bagi si fulan bin fulan? Tentu itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam kelatifan Allah, kemahahalusan ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi yang menjadi hak manusia adalah ikhtiar, berusaha untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Banyak modal yang Allah berikan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Tiap-tiap kelahiran itu lahir atas dasar fitrah. Fitrah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya ya Rabb. Kemudian fitrahnya juga adalah akal yang bersih, hati yang murni. Ini semua adalah modal yang diberikan oleh Allah untuk mendapatkan dan mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian adalah dengan adanya bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang dipandang harus dengan dua sisi. Seperti kita melihat sisi mata uang. Sisi yang pertama adalah sisi bulan Ramadan sebagai bulan penuh rahmat. Ya Allah, benar kami mendapatkan tambahan umur. Kami mendapatkan umur sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Dosa-dosa kami terampuni, pahala kami bertambah. Tetapi harus dipandang juga Ramadan sebagai bulan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita dengan hadis Jibril di akhir bulan Ramadan, ketika Jibril menaiki tangga langit kemudian berkata setiap pada langkahnya, halaka, halaka, halaka ya Muhammad. Hancurlah, hancur lebur. Manhum ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, man adraka Ramadhana walam yughfarlah. Yaitu dari kalangan umatmu ya Muhammad, diberikan umur berjumpa dengan bulan Ramadan. Tetapi begitu Ramadan selesai, dosa-dosanya belum lagi diampuni. Nah, inilah yang dipandang sebagai bulan di mana Allah bisa saja menurunkan kemurkaannya karena dia lalai dengan ampunan Allah di bulan Ramadan. Ramadan untuk menebalkan simbol kromosom kita yang ada di taman-taman surga, dan Ramadan adalah bulan untuk mengikis habis simbol kromosom kita yang ada di bangsal-bangsal api neraka. Orang yang mengejar ampunan Allah di bulan Ramadan diibaratkan dia tengah menebalkan namanya di taman-taman syurga. Dan orang yang lalai di bulan Ramadan dan dia tidak ada rasa ketakutan untuk meninggalkan maksiat di bulan Ramadan, maka dia tengah mempertebal simbol kromosomnya di bangsal-bangsal api neraka. Oleh karena itu, bagi orang yang lalai, pandanglah Ramadan ini sebagai bulan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita diberikan Ramadan kesempatan di tahun berikutnya, kalaulah tidak diberikan kesempatan, maka inilah Ramadan yang terakhir. Sudah mampukah Ramadan ini untuk menampatkan, untuk memberikan rahmat nanti di alam barzah kita, untuk memudahkan proses sakratul maut? Sudah mampukah Ramadan ini untuk meringankan hisab kita di hadapan Allah? Sudah mampukah Ramadan ini untuk nama kita dipilih untuk dipindahkan yang tadinya haknya adalah neraka, kemudian karena keseriusan dan keinginannya untuk mendapatkan ampunan Allah, maka dia dipindahkan di setiap malam di bulan Ramadan dari api neraka. Jamaah Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dimulai dari ihtisaban tadi, kemudian juga Ramadan dipandang dengan dua sisi sebagai bulan rahmat dan juga bulan bisa saja kemurkaan Allah datang. Kemudian juga orang yang senantiasa menjaga keutamaan bulan Ramadan dengan salat berjamaah, kemudian juga dengan Al-Quran, dan yang ketiga menutupinya dari kemarahan Allah, kemurkaan Allah dengan bersedekah. Maka ketiga hal tersebut menjadikan kita orang-orang yang selalu
berbahagia dan menumpuk pahala pada setiap bulan Ramadannya. Mudah-mudahan Ramadan kita mendatangkan ampunan Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita merubah nama kita menjadi tebal di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berikan kita apa saja yang bisa membahagiakan kita, terutama diberikan iman, diberikan istiqamah, kemudian juga kita minta diberikan kemenangan kepada umat Islam dan muslimin, terutama saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ansur ibadakal mujahidin wal muwahhidin wal mustad'afina min masyarikil ardi wa min masyarikil ardi wa magharibaha, khususan fil ardi Gaza, khususan fil ardil Falastin. Allahumma saddid ramyahum wa thabbit aqdamahum. Allahumma arham mautahum syuhada'ahum atfaluhum nisa'uhum wa syuyukhuhum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana fi Ramadan. Allahumma wassi' rahmataka alaina fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna min siyamina wa sujudina wa ruku'ina ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.